Ya, IHSG hari ini hijau dikit 0,85% ya. Kabar menariknya, kabar bagusnya adalah meskipun hari ini IHSG flat-flat aja, sideways kayak kemarin, tapi ada yang berbeda. Yang berbeda adalah hari ini tuh IHSG saham-sahamnya banyak yang di area support, terutama sektor konstruksi dan juga sektor properti gitu. Tapi supportnya itu support di tren yang masih turun. Jadi kalau ada pantulan, kayak pantulan sifatnya jangka pendek aja gitu. Oke. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Hi everyone. Selamat malam teman-teman. Lagi di mana semuanya? Ada rambut di sini. Halo Ahmad, halo David Alai Ahmad K46, Faisanti, Pak Nis Saraswati 113. Bahas konstruksi ya, oke siap. Aduh, susah bener dibuka ini ya minumnya. Bukunya bagus, thank you Horrific. Aku mau kasih tahu sesuatu yang mungkin sedikit mengembirakan teman-teman. Sedikit kabar bagus ya buat malam hari ini di tengah sideways-nya IHSG. Bentar Miss, jangan mulai dulu, mau buat kopi. Apa-apaan ini? Hasibuan Yunus. Bahas bank kecil, MLPL cuan. Bahas MLPL dari kemarin kok cakep. Udah cuan, di mtrade masih ngehold aja. Omicron udah kelar, trader 1 menit. Amin. Setiorini lagi baca buku aku. Oke, thank you. Erik Salim Ritz gimana, enak Ci? Enak dong, udah pindah lagi nih. Michael yo, halo Mike. Di Bali kayaknya nih, iya lagi di Bali. Bahasa gocap. Esa dan Saratoga siap. Oke teman-teman, aku akan bahas IHSG dulu. Seperti biasa, nunggu bentar ya, nunggu rakyatnya pada berkumpul semuanya. Ya, IHSG hari ini hijau dikit 0,85% ya. Kabar menariknya, kabar bagusnya adalah meskipun hari ini IHSG flat-flat aja, sideways kayak kemarin, tapi ada yang berbeda. Yang berbeda adalah hari ini tuh IHSG saham-sahamnya banyak yang di area support, terutama sektor konstruksi dan juga sektor properti gitu. Tapi supportnya itu support di tren yang masih turun. Jadi kalau ada pantulan, kayak pantulan sifatnya jangka pendek aja gitu. Oke. Bahas konstruksi BUMN hari ini kompak menghijau, kata Asrofi Mursalin. Oke, nanti aku akan bahas ya teman-teman ya. Pastinya aku akan start dari IHSG dulu, dan aku juga akan start dari saham-saham yang aktif. Yuk kita lihat yuk di sini. Tada, nih ya teman-teman, IHSG berpotensi untuk membentuk pola head and shoulders. Jadi kita masih waspada di sini, tapi nggak perlu takut berlebihan karena support 6480 atau 6500 ini sangat kuat sekali gitu ya. Jadi ini sempat diuji di 21 Januari 2021, terus ini sempat di 2 dan 3 November.
kemudian 30 November, 1 Desember pernah juga, dan hopefully sih nggak sampai kena 6.500 udah mantul lagi, jadi dia membentuk higher low gitu ya. Nah kemudian kalau kita perhatiin ada beberapa saham yang cukup aktif nih, ada beberapa saham yang cukup aktif. Wish, jemurannya handuk kelihatan deh. Entret udah dibenerin kok, udah oke, harusnya udah oke ya, mestinya udah oke. Hari ini tadi ada beberapa yang cukup aktif, yaitu saham batubara dan juga dari grup Lipo, MLPL dan juga MPPA gitu. Nah MLPL sendiri kalau di Mtrade, let me check, itu udah beli dari kemarin rasanya ya. MLPL itu 20 hours ago. 20 hours ago tuh berarti kapan ya? Kemarin ya. Ya, jadi kebeli kemarin untuk MLPL-nya. Terus sekarang MPPA-nya gimana? MPPA-nya ini juga kita masih ngehold ya, masih aktif teman-teman. Cuman memang udah naik 2 hari ini, tinggal ngehold aja. Jadi yang kemarin udah beli bareng Mtrade ya hold aja dulu. Hari ini naiknya baru dikit, kita wait and see dulu aja gitu. Apakah dia akan naik kayak saham-saham yang sebelumnya sideways? Meskipun gak ada hubungannya ya, AGII sebelumnya juga sideways banget terus naik kencang gitu ya, kita akan lihat aja, wait and see dulu gitu. Terus selain MLPL dan MPPA, hari ini juga aktif saham batubara ya. Jadi beberapa yang aktif hari ini ada UNTR dan juga ITMG. Hari ini UNTR tuh mantul dari supportnya 21275. Aku nggak bisa kasih lihat gambar, cuman agak ribet di sini. Jadi besok aja teman-teman nonton morning briefing pagi ya, nonton morning briefing pagi di 250 supportnya. Jadi kalau belinya semakin dekat dengan area itu pastinya semakin low risk, dan ekspektasi untuk pantulan resistennya bisa sampai ke berapa? Ke 23250 ya. Jadi bisa sampai ke 23250 untuk UNTR-nya gitu. Terus kemudian ITMG ini juga masih wait and see. Dia kena di area support MA 100-nya di angka 20.000, round number juga untuk ITMG. Jadi ITMG ini jangka pendek bisa berpotensi menguat sampai 22.000 ya. Resistennya, disclaimer juga sebelumnya teman-teman, analisis yang kita buat ini berdasarkan teknikal dan fundamental, namun tetap pastinya akan tetap ada risiko fluktuasi di market yang kita masih harus antisipasi masing-masing ya. UNTR sampai berapa tadi? Ini saya nggak ngomong sampai berapa ya resistennya ya, jadi 23250 itu resistennya, itu area rawan profit takingnya untuk UNTR gitu. Oke, terus kemudian Susan Cucu Mtrade nggak bisa diakses, masa sih? Coba DM aku deh, yang nggak bisa diakses tuh kalian pakai Android atau iOS atau web ya, DM aku, atau bisa juga ke mtrade.id/whatsapp gitu ya, mtrade.id/whatsapp gitu. Oke, terus Oke. Beberapa saham yang hari ini tadi aktif seperti UNTR dan ITMG tadi udah ku bahas. Kemudian SNGR tadi banyak juga yang nanya, SNGR, TLKM dan juga BBNI. SNGR hari ini juga disupport sih teman-teman, super support banget. Jadi kalau teman-teman ngarep pantulannya itu bisa sampai ke 7850 ya untuk SNGR, kayaknya udah low banget. Terus kemudian Android masih error ya, kasih tahu tim aku ya. Kemudian BBNI gimana? BBNI gimana?
Oke, BBRI gimana? BBRI itu masih sideways aja teman-teman ya, masih di area support juga. Cuman yang menarik BBRI sekarang udah deket di area support kuat banget. Support kuatnya 4050 gitu. Support kuat 4050 ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini nih. Ini ya, supportnya di sini ya teman-teman ya. Oke, supportnya di sini area 4050 gitu. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, ini aku bulat-bulatnya aku hapus aja ya. Ini udah nggak berguna lagi. Nah, jadi kalau teman-teman mau buy on weakness di sekitar area ini 4050 ini cukup oke sih sebenarnya. Cukup low risk gitu. Jadi kalau teman-teman masih ngarep untuk window dressing, saya rasa untuk BBRI ini dia bisa ada window dressing di akhir tahun gitu. Sebentar ya. Oke, bentar ya teman-teman ya. Cek. Oke teman-teman yang masih error aplikasinya langsung aja ke mtrade.id/WhatsApp, langsung aja ketik di situ ya errornya kayak gimana ya. Ya. Terus tadi ada juga yang penasaran nanya ESA gimana? Terus sama AGII, ada yang bilang wah AGII naik nih gara-gara live Instagram kemarin. Nggak juga sih. Ya AGI hari ini naik tapi udah rawan banget profit taking teman-teman, bisa potensi koreksi gitu, normal correction sampai 1600-an ya. Jadi kalau misalkan mau buy on weakness sekitar 1600-an masih oke. Mtrade jangka pendek udah profit taking 2 hari yang lalu, 2 hari perdagangan yang lalu dan udah cuan sekitaran 15-16%, sedangkan jangka menengahnya masih kita hold gitu. Ya tolong yang errornya di screenshot gimana pesan errornya, kirim ke mtrade.id/WhatsApp biar tim kita juga bisa tahu errornya kayak gimana. Oke, yang udah nggak error report kasih tahu aku juga dong, nanti aku biar tahu ada yang error atau enggak. Oke, terus kemudian kalau COVID-19 kayak gini, kita masih watch saham-saham healthcare sih teman-teman ya, masih watch saham-saham healthcare. Terus sama hari ini tadi kayak yang aku bilang, saham properti dan konstruksi itu udah mulai di area support gitu. Nah jadi yang di area support ada PT PP Wika, terus kalau properti ada BSDE dan SMRA. Nah kita ke BSDE dulu yuk. BSDE ini menarik banget sih teman-teman sebenarnya, secara fundamental dia juga menurut aku sih paling strong ya di antara sektor properti yang lain, saham-saham di sektor properti yang lain gitu. Dan teman-teman kalau diperhatiin dalam jangka pendek dia bisa menguat sampai 1035 resistennya gitu ya. Jadi ini juga masih 50-50 untuk kemungkinan naiknya belum terlalu kuat karena dia supportnya tuh support di bawah banget di area downtrendnya gitu. Oke, ada yang lancar, ada yang udah nggak error, ada yang masih error. Dicoba lagi ya. Thank you semuanya feedbacknya. Oke, terus kemudian SMRA gimana? Sumarekon ini dia di support banget, resistennya sekitaran 900 sampai 910 ya. 900 sampai 910. Ya, jadi teman-teman kita spekulatif kalau SMRA ini spekulatif buy on weakness gitu. Terus kemudian selain itu kita juga masih watch untuk ESA. ESA ini sempat naik lumayan signifikan beberapa hari yang lalu. Nah hari ini tuh dia sempat turun terendahnya sampai level 460, dimana level 456 tuh merupakan Fibonacci sakralnya dia juga gitu ya. Jadi termasuk Fibonacci level Fibonacci yang kita tunggu-tunggu.
di 454 deh, itu Fibonacci 38,2% ya, jadi ada diskon sampai ke situ gitu. Hampir dekat itu ya, tadi low-nya di 460, jadi ya anyway bisa buy on weakness dekat-dekat area itu, karena trennya masih cukup oke. Jadi sebenarnya nggak banyak saham-saham yang trennya bagus di tengah kondisi market yang kayak gini tuh. Salah satunya ada ESA, terus kemudian yang kedua ada Saratoga, yang ini kita masih kita masih watch juga ya untuk Saratoga. Nah, Saratoga sendiri M-Trade tadi ada buyback gak ya? Let me check, kayaknya ada deh. Saratoga ada buyback kayaknya. Tadi ada naik hari ini, tapi kemudian turun lagi gitu. Yang jangka menengah di M-Trade masih hold, profit 25-26%. Jangka pendeknya udah kejual beberapa waktu yang lalu, tanggal 10 Desember itu cuan 19-20%. Dan sekarang kita lagi nunggu retracement-nya, hopefully sih bisa dapat di sekitaran 2.600-an gitu. Jadi kita nunggu di area-area itu untuk Saratoga ya. Kalau nggak 2.600-an ya 2630-an lah gitu. Oke, teman-teman yang udah nggak error untuk M-Trade aplikasinya, boleh kasih feedback ke aku. Yang masih error, tolong kasih feedbacknya ke mtrade.id/WhatsApp, di screenshot pesan errornya apa, terus kemudian kasih tahu juga HP-mu apa, Android atau iOS, terus HP-nya apa, tipe apa gitu. Oke ya. Terus ya, tolong reportnya ke mtrade.id/WhatsApp ya. Jadi biar bisa segera di follow up gitu. Kalau ke Instagram Live kan banyak orang nih. Di iPad bisa ya, coba deh di iPad. Oke, terus kemudian banyak yang nanya juga ini BBYB gimana? Masih sideways sih teman-teman ya. BBYB ini selama dia di atas 2550 masih oke. Kalau udah di bawah 2550 dari trend sideways-nya itu dia jadi tren turun gitu. Sekarang sih masih sideways, masih wait and see gitu ya. Oke. Jadi teman-teman yang masih error, besok kalau trading online Zoom aja dulu dari morning briefing sampai bablas sampai siang sampai sore ya, gitu. Oke, terus banyak yang nanya juga ini MLPL sih aku udah bahas tadi di awal ya. MLPL udah aku bahas, kalau BBCA masih sideways aja. Tapi berhubung banyak yang nanya, aku ulang lagi. MLPL-nya patternnya cakep banget sih ya, patternnya cakep banget. M-Trade udah beli kemarin dan dia lagi nguji resisten 408. Kalau dia breakout dari 408 itu bakalan bagus banget, bakalan bisa sampai uji next resistennya di 440, 446, kemudian nextnya lagi tuh di 516 gitu. Oke, terus kemudian oh ya, tadi aku mau bahas untuk konstruksi yang disupport ada beberapa, yaitu yang pertama PTPP, kemudian Wika ya. Jadi kalau PTPP sendiri dia lagi disupport banget, itu resistennya di area 1080, sekitaran 1080-an PTPP. Jadi kalau teman-teman punya dulu belum sempat keluar mau kurangin posisi atau tadi sempat beli mau profit taking, itu sekitar area 80 mulai rawan profit taking gitu. Terus Wika ini juga sama, dia lagi disupport, itu bakalan bisa naik ke 1150 ya. Koreksi yang normal adalah koreksi yang dia nggak breakdown support, yang pertama. Yang kedua, turunnya dengan volume transaksi yang kecil. WSBP banyak yang nanyain juga ya, WSBP-nya udah downtrend banget sih teman-teman. Nanti kalau naik manfaatin buat kurangin posisi aja ya. Mungkin teman-teman ada yang di sini ada nyangkut juga, kurangin posisi nanti sekitaran area 128 sampai 130-an.
kayaknya nih teman-teman, kalau aku perhatikan batubara bakalan bisa mulai rame nih. Nanti tinggal nunggu momentum market aja. Kalau momentum marketnya oke, kayaknya batubara bakalan bisa rame. Karena kemarin Adaro, terus kemudian Harum itu kan udah jalan duluan. Nah ini UNTR, ITMG dan kawan-kawan tuh potensi nyusul meskipun sekarang masih sideways gitu ya. Jadi kemarin Indi sempat breakdown, ini dia mantul lagi dikit, masih sideways sih kalau aku perhatikan gitu. Terus healthcare gimana? Ini ada yang nanya PRDA gimana? Prodianya ini ya biasa-biasa aja, sideways aja. Ini untuk DGNS nanti kita mau nge-live bareng dengan emitennya ya. Kita mau nanya dikit sih tentang Omicron ini gimana menurut emiten, terus kemudian prospeknya gimana. Ini masih sideways juga DGNS, masih wait and see. Indi gimana kalau masih nge-hold? Ada yang nanya kalau misalkan masih nge-hold Indi gimana? Indi supportnya ada di level 1535. Kalau misalkan sampai nge-hold di bawah 1535 tuh harus keluar gitu. BBYB udah aku bahas, Homemade by Mitri udah aku bahas tadi, masih sideways aja BBYB-nya. Kalau misalkan di bawah 2530 hati-hati, harus batasi resiko, harus kurangin posisi. Selama masih di atas itu masih oke gitu. Besok DGNS arah, wah kata Sari J. Wika tadi udah aku bahas, dia di support. Devi Natalia, Saratoga ini trennya masih bagus untuk jangka menengah, tapi jangka pendeknya dia akan sideways dulu, dan kita expect untuk jangka pendeknya semoga sih bisa ada koreksi normal sampai ke 26-an. Kalau misalkan ada koreksi normal sekitaran 2600 kita mulai masuk gitu. Terus untuk semen SMBR ini dia sempat koreksi beberapa hari dan tadi keluar candle hijau di area support, kayaknya bisa mantul. Kalau mantul dia nggak akan sampai tinggi banget, kemungkinan sampai 675 sampai 690-an gitu. Di situ ada resisten yang cukup kuat. Terus Budi Kaiing nanya WSKT gimana? Sama sih untuk sektor konstruksi ini bakalan ada pantulan jangka pendek, kemungkinan kalau WSKT sampai 780 sampai 800 aja gitu jangka pendeknya. Untuk konstruksi BUMN ini nunggu sentimen sovereign wealth fund, nunggu COVID-19 membaik ya gitu. Baru Ju 12 sektor apa yang oke sekarang? Aku masih watch banget untuk sektor perbankan besarnya, karena biasanya kalau window dressing perbankan besar tuh yang udah turun agak banyak, dia yang akan kedampak positif gitu, yang akan mulai bisa naik gitu. Terus kemudian selain itu kita lagi nge-watch juga untuk batubara, kayaknya batubara udah mulai aktif ya, dikit-dikit udah mulai aktif gitu. Terus grup Saratoga kita juga masih watch banget, jadi saham-saham Saratoga kayak misalkan Saratoga, Tebik, MDKA, AGII, MPMX gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang aktif kita akan tradingin. Terus kemudian untuk yang grup lainnya kayak grup Lipo ada MLPL dan juga MBPA, itu juga menarik juga gitu ya. Jadi untuk trading aja jangka pendek. MBPA tadi di awal aku udah bahas, dia lagi di area support, tapi kayaknya momentumnya gerakannya bakalan lebih kuat MLPL daripada MBPA gitu. Properti gimana? CTRA, SMRA dari Mulyani 08 tuh aku udah bahas di awal sebenarnya. Kalau properti BSDE dan SMRA tuh lagi di area support. Kalau CTRA aku belum bahas tadi. CTRA-nya nih kemarin juga di support, cuman naiknya agak-agak berat ya, sampai 1030 mungkin dalam beberapa hari ini. Kalau dalam rentang waktu kurang dari sebulan, kemungkinan bisa sampai 1080. Disclaimer on juga ya teman-teman gitu. Nah jadi teman-teman, masih sentimen yang masih diperhatikan market banget itu juga sentimen Omicron sih ya, yang akan menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di kuartal 4 gitu. Jadi beritanya tentang Omicron ini agak kurang bagus teman-teman. Jadi kemarin tuh Omicron rendah, terus di US itu naik. Jadi CDCAS tuh menyatakan bahwa 73% dari kasus COVID-19 yang baru itu terdeteksi pada pekan sebelumnya berasal dari varian Omicron. Dari 3%-an jadi 73% gitu. Jadi ya
udah nyebar ke 102 negara dengan total kasus 81.770 kasus, dan terbanyak di Inggris tuh mencapai 45.000 lebih orang. Memang tingkat fatality-nya nggak separah Delta, tapi kayaknya rumah sakit udah mulai penuh gitu. Jadi itu yang jadi dikhawatirkan juga saat ini. Investor besar masih wait and see ya, terutama di Indonesia banyak yang lagi liburan juga, termasuk saya. Halo Mas Bekti, termasuk Mas Bekti juga. Gitu. Oke. Jadi ya kita tetap jaga ini ya, prokes ya teman-teman ya. Halo teman-teman, sorry tadi suaranya sempat hilang ya. Update marketnya, rekamannya aku udah up di Instagram Live dan juga nanti akan di-up di YouTube. Terus nih aku mau nge-live bareng dengan DGNS, Diagnos Laboratorium Utama, karena kan COVID kan agak-agak naik ya Omikronnya. Di Indo sih masih landai sih gitu. Cuman kita mulai mau lihat-lihat lagi saham-saham healthcare gimana gitu ya. Aku invite siapa nih, Pak Dr. Dennis Jacobus SPPK, Managing Director PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk Diagnos Lab. Kok nggak ada ya? Diagnos Lab. Oke, info. Udah mandi nih? Udah. Bali is the best place ya? Iya betul. Halo, ada Dr. Dennis Jacobus SPPK. Iya. Penyakit apa ini? Spesialis apa? Spesialis patologi klinik. Patologi klinik, oke. Jadi iya, halo. Ngobrol-ngobrol nih tentang COVID-19. Ya, kalau Dokter Dennis ngelihat ini COVID-19 gimana ya di Indonesia, Omikron ini gimana gitu. Karena di Inggris kan udah mulai agak-agak tinggi. Nah, ini tingkat fatality-nya gimana, terus nanti penyebarannya gimana, seberapa siapkah tenaga medis kita gitu. Oke, thank you. Kalau misalkan sebelumnya saya terima kasih juga nih udah dikasih kesempatan untuk untuk waktunya di sini. Udah diundang, cukup proud juga ya. Oke, jadi ini untuk memang untuk Omicron ini dia merupakan kan varian dari COVID-19, di mana memang COVID-19 ini virus yang bisa yang memang mempunyai banyak varian gitu ya. Ada kemungkinan varian lah. Nah, ini varian Omicron ini yang saat ini ditemukan itu dia memang sifatnya itu dia sangat mudah menular gitu. Jadi memang dari sisi kalau istilahnya itu adalah transmisibilitas, dan dia itu sangat mudah menular, terutama dia lebih menular daripada virus Delta yang sebelumnya memang cukup memenuhi lingkup di berbagai negara. Dan saat ini juga dari sisi penularannya itu memang dia walaupun memang belum diketahui seberapa besar tingkat penularannya, tapi memang dilihat dari skala dia multiplikasinya itu sangat pesat sekali, bisa 1,5 kali lipat dalam waktu 2-3 hari jumlah kasus positifnya. Dan selain itu kalau misalkan kita lihat mortalitas atau kemungkinan fatalitas ya, jadi kalau misalkan itu memang lebih rendah daripada Delta, tetapi ini dari saya mungkin bukan sebagai saran medis ya, tapi pandangan dari yang kebetulan saya juga dokter yang aktif berpraktik juga. Jadi itu memang kalau untuk walaupun dia tingkat fatality-nya rendah, tetapi memang dia karena dia sangat mudah menular, kita juga masih belum tahu nih dari sisi apakah memang tingkat fatality-nya itu rendah karena hal yang memang karena virusnya dalam tanda kutip itu lebih jinak, atau memang karena akibat lainnya. Contohnya apakah memang karena sudah divaksinasi ataukah memang sudah ada imunitasnya gitu. Jadi kalau misalkan dilihat di Indonesia dari sisi kesiapan kita memang saat ini memang angka kita cukup baik ya. Jadi memang persentase kita dari sisi positivity rate-nya memang
ada sedikit peningkatan, tetapi masih terkontrol ya. Dari sisi kita lihat masih cukup terkontrol, tetapi bukan artinya kita bisa langsung santai gitu ya. Tetapi memang kita harus tetap waspada karena ya bagaimanapun saat ini memang Omicron itu sudah ada di Indonesia gitu ya, dan kasusnya sudah ada beberapa ditemukan juga. Saat ini pun juga seluruh laboratorium kayaknya yang mengerjakan PCR dan juga di bawah instruksi dari Kementerian Kesehatan, kita juga mengerjakan untuk mendeteksi untuk Omicron ini. Seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk kesiapannya, saya rasa memang dari sisi kesiapan tenaga kesehatan di Indonesia yang memang dari sebelumnya kita juga sudah menangani COVID di wave sebelumnya, dan harapannya sih sebenarnya ini tidak menjadi wave berikutnya ya, gitu. Cuman kita tetap harus waspada juga, tetapi saya rasa kesiapan kita sudah lebih matang dibandingkan yang memang sebelumnya, apalagi mengingat di sebelum-sebelumnya ya kita memang ini kayak kaget gitu ya dengan pandemi ini, dan saat ini kita sudah ada, dalam arti kata sudah ada kesiapannya lah, baik dari sisi tenaga kerja, SDM, dari sisi perlengkapan juga, dari sisi para manajemen dan juga para regulator pemegang ini juga ya, regulasinya dan kepentingannya. Kurang lebih gitu sih yang bisa saya sampaikan guys. Oke. Nah, ini kalau aku ngelihat DGNS dari segi teknikal ya teman-teman ya, DGNS nih aku kasih lihat chartnya. Nih, teman-teman kalau perhatiin chartnya DGNS ini dia lagi masa akumulasi ya, kelihatan di sini tuh kayak volumenya tinggi pas lagi hijau-hijau gitu. Batas atasnya breakout 1 tuh di level 805, kemudian breakout 2-nya di level 840 gitu. Sedangkan batas bawahnya 740. Artinya apa sih kok ada batas bawah, batas atas? Batas atas itu yang menjadi batas bahwa dia dari sideways jadi uptrend di angka itu. Ya, jadi di atas 840 dan bahkan kalau bisa di atas 865 dia jadi uptrend gitu. Tapi batas bawah tuh 740. Jadi artinya kalau di bawah 740 sebaiknya kita batasi risiko atau mengurangi posisi. Di atas itu teman-teman bisa mulai collect dikit-dikit aja, disclaimer on ya teman-teman ya. Karena sekarang trennya juga masih sideways. Kalau sideways tuh masih 50-50 gitu. Dokter Denis mau nanya nih ya, dampak dari case Omicron ini nanti ke DGNS sendiri gimana? Terlepas dari terkendali atau misalkan ini terkendali jadi flat terus gitu ya. Terus kalau misalkan nggak terkendali jadi banyak, ya itu kan pasti dampaknya positif buat DGNS untuk revenue-nya gitu ya. Tapi kalau misalkan dia terkendali aja gitu, dan kalau correct me if I wrong ya, kayaknya orang Indonesia ini udah sebagian besar kena varian Delta, mungkin 80%. Aku pernah dengar gitu, entah ini 80% akan dari mana. Mungkin asumsi aja, aku juga nggak ngerti. Tapi kayaknya sekarang banyak yang udah nggak pakai masker juga, atau mungkin pakai maskernya juga nggak ini. Tapi mereka tuh nggak, angka COVID-nya tuh nggak naik tinggi. Kemungkinan mereka tuh udah kebal gitu, udah terbentuk herd immunity gitu. Nah, jadi kalau misalkan udah terbentuk herd immunity, ternyata Indonesia Omicron-nya nggak tinggi gitu, ini dampaknya ke DGNS gimana nih? Bagus atau kurang bagus nih malah? Oke, thank you. Sebenarnya kalau misalkan dampak Omicron ini, kalau kita memang ada dua kemungkinan ya. Yang pertama adalah memang Omicron ini semoga sih tidak, yaitu adalah merebak di Indonesia. Yang kedua adalah memang Omicron ini tidak begitu berpengaruh karena kita memiliki sudah salah satu negara dengan tingkat vaksinasi tertinggi juga ya sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk dari sisi kesehatannya kita sudah cukup baik gitu ya. Walaupun memang saat ini kalau misalnya dikatakan memang sudah ada yang tidak pakai masker dan atau itu memang belum ada yang bisa menyatakan apakah yang terjadi gitu ya di Indonesia, kenapa kita tingkat penyebarannya lebih rendah. Mungkin memang juga karena kebijakan pemerintah yang memang sudah dilakukan itu bisa sudah bisa meminimalisir. Sedangkan kalau misalkan untuk dampaknya sendiri untuk diagnos gitu ya, diagnos memang saat ini memang juga salah satu provider lab PCR yang salah satu yang lumayan cukup besar juga, dimana kalau misalnya kita lihat di awal tahun lalu kita di awal tahun ini kita kontribut sekitar 5% lebih untuk jumlah tes pemeriksaan di Indonesia, dan itu juga dari sisi swasta gitu ya, kita memang tidak bisa dibandingkan dengan sisi pemerintah gitu. Tetapi kalau misalkan memang dalam arti kata menyebar ya, berarti tes PCR yang dengan kapasitas yang lebih dari cukup gitu saat itu.
Jadi kita sudah prepare juga, yang tinggal kita keluarkan arsenalnya kayak gitu. Kalau misalkan memang Omicron itu memang ada dan menyebar menjadi wave berikutnya, lebih seperti itu. Oke deh. Harapannya apa nih Dok? Pesan-pesannya buat teman-teman semuanya, teman-teman investor, teman-teman menghadapi akhir tahun ini dan ya menghadapi tahun 2022. Oke, mungkin sedikit pendapat ya. Jadi healthcare itu adalah sebuah sektor yang memang sangat sustainable. Jadi memang kita dari sisi kesehatan kita juga bisa walaupun ada COVID kita bisa menanganinya dari sisi memang itu memang masalah di kesehatan, kita memiliki solusinya. Tetapi apabila memang COVID itu tidak ada, kesehatan pun itu juga tidak hilang gitu ya. Contohnya adalah sekarang kan sudah memasuki masa akhir tahun, di mana nanti awal tahun itu biasanya kalau dari sejarah beberapa tahun terakhir lah gitu, itu biasanya itu banyak penyakit dengue ya. Jadi mungkin kalau pesan saya adalah hati-hati, jadi bukan hanya kepada COVID tapi juga kepada penyakit-penyakit yang lainnya, karena kita memang terutama saat ini juga memang kan saya tahu teman-teman pasti sudah pada empat juga gitu ya, kalau misalkan di rumah udah pengen keluar, udah nggak suka lagi pakai masker gitu ya. Cuman memang lebih baik menjaga diri kita daripada kita menyesal di nantinya gitu, karena kita nggak pernah tahu, karena yang namanya COVID itu seperti infeksi, seperti musibah gitu ya, karena dia infeksi bisa datang tiba-tiba, kita nggak tahu, kita nggak ada nggak ada tanda-tandanya. Jadi lebih baik kita tetap jaga prokes, lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Itu aja sih pesan dari saya. Terima kasih. Oke, sip lah. Jadi teman-teman, DGNS ini masih masuk watchlist-nya Mtrade ya, karena chartnya masih sideways, tapi kita ngelihat ada tanda-tanda akumulasi gitu. Batas bawahnya 740, kalau di bawah 740 batasi resiko, tapi di atas itu masih boleh hold, dan bahkan jika naik di atas angka 845 bahkan 885, di atas 865 itu dia udah mulai masuk ke uptrendnya. Wait and see aja dulu teman-teman, jangan all in, kalau mau masuk yang ngicip dikit-dikit dulu aja. Makasih Dr. Denis buat waktunya dan juga sharingnya malam Terima ini. kasih banyak. Terima kasih banyak kesenangannya. Sampai jumpa lagi, bye-bye. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.